Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan mayit, sedekah kepada mayit, membaca Al-Quran terhadap mayit, berdoa terhadap mayit. Karena saat ini banyak saudara-saudara kita yang menganggap bahwa orang meninggal ini setelah meninggal itu dikatakan terputus amal. Nah, ini perlu kita kaji lebih dalam. Maksud dari terputus amalnya itu bagaimana? Maka mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Surat Al-Hasr ayat 10. Yang artinya kurang lebih walladzina lan wong akeh ja'u kang padha urip sapa alladzin mimba dihim saking sause sahabat yaquluna hale padha ndonga sapa alladzin dungane ngene Rabbana ighfir lana, Rabbana ya Tuhan kami, ighfir ampunilah lana kepada kami, wali ikhwanina dan saudara-saudara kami, alladzina yaitu orang banyak, sabakuna yang telah mendahului kami, bil imanis beserta membawa iman. Ini menunjukkan setelah sahabat meninggal, kemudian ada beberapa yang berdoa, ada beberapa yang masih hidup berdoa. Doanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa para sahabat waktu itu banyak yang berdoa untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, yang mendahului para sahabat pada waktu itu. Tidak harus anaknya, tidak harus saudaranya, tapi saudara-saudara seiman ini diberikan tuntunan oleh Allah dalam surat Al-Hasr bisa mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Dalam hadis dijelaskan an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala tufiat Ummu Sa'ad bin Ubadah wa huwa ghaibun anha. Ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia sedangkan Sa'ad tidak ada di tempat. Qala, kemudian Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, inna ummi tufiat, sesungguhnya ibuku telah meninggal, wa ana ghaibun anha, dan saya tidak ada di tempat. Ayan fa'uha syai'un, apakah bermanfaat pada ibuku sesuatu, inta sodaktu, bila aku bersedekah dengan sesuatu itu, anha, untuk sang ibu. Qala, Nabi menjawab, na'am. Qala, kemudian Sa'ad berkata lagi, wa inni usyahiduka inna ha'iti al-mikhrafa sodaqatun anha, rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa Nasa'i. Sesungguhnya saya saksikan ya Rasul kepadamu bahwa haid di mihrab, perkebunan di tanah mihrab, ini akan menjadi sedekah untuk ibuku.
Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal bila disedekahi bisa memberikan kemanfaatan bagi yang meninggal. Ini kebetulan adalah ibunya Sa'ad dan yang bersedekah adalah Sa'ad. Kalau ayat sebelum hadis ini, ayat yang saya sampaikan di surat Al-Hasr, ini malah umum. Yang penting saudara-saudara seiman mau mendoakan pada yang sudah meninggal, ya tidak masalah. Dalam hadis yang lain dijelaskan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasaddaku li anfusikum wa amwatikum wa in tu'azzaru fa bi ayatil Qur'an fa in ta'lamu fad'u bi maghfiratin rawahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim. Rasulullah pernah bersabda, sedekahlah kamu sekalian untuk diri kalian sendiri dan untuk orang-orang yang telah meninggal dari kamu sekalian. Amwatikum itu mayit-mayit kamu sekalian, artinya ya orang-orang yang sudah meninggal dari kita semua. Fa in tu'azzaru, kalau udur fa bi ayatil Qur'an, maka bacakan ayat-ayat Qur'an. Fa'in ta'lamu, kalau kalian yakin fad'u bimaghfirat, maka doakanlah dengan memohonkan pengampunan. Hadis ini jelas anjuran bersedekah untuk diri sendiri dan untuk mayit kita semua atau orang-orang yang telah meninggal dari kita semua. Kita dianjurkan untuk memberikan sedekah yang pahalanya kita sampaikan pada mereka yang telah mendahului kita. Jelas ini anjuran Rasulullah, jelas, bahkan diperintahkan untuk bersedekah. Nah, yang jadi masalah selanjutnya ini, fa'in itu ada. Kalau memang utuh, bagaimana harus sedekah? Untuk makan saja tidak bisa. Nah, maka bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita yakin orang tua kita banyak dosa, banyak kesalahan, maka kita doakan beserta dengan memohonkan pengampunan. Biar dosa-dosa dari saudara-saudara kita, orang tua kita, kerabat kita yang telah mendahului kita ini mendapatkan pengampunan dari Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari, dan Imam Muslim.